Selamat datang di kuliah Fisika Bangunan. Sekarang kita akan masuk ke materi di minggu 11. Di minggu ke-11 ini kita akan mulai masuk ke materi terkait dengan akustik. Ada beberapa hal yang akan dibahas di akustik ini dan sekarang kita akan masuk ke segmen pertama di kuliah minggu ke-11 tentang akustik. Pada segmen ini kita akan membahas definisi dari suara. Mengapa suara? Karena ilmu akustik sendiri adalah ilmu yang sangat berkaitan dengan suara. Akustik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pembangkitan, perambatan, pengendalian, penerimaan, serta efek dari suara. Dan di sini dilihat bahwa kata kuncinya adalah suara. Segala sesuatu yang terkait dengan suara, ilmu yang terkait dengan suara, itu dinamakan ilmu akustik. Sebenarnya terminologi yang tepat adalah akustika karena berasal dari kata akustiks dan kalau ilmunya sendiri biasanya disebut dengan ilmu akustika. Tapi karena terminologi akustik sudah banyak dipakai di Indonesia, kita biarkan saja untuk menggunakan terminologi akustik. Pembagian ilmu akustik sendiri sebenarnya sangat luas dan hal ini ditunjukkan pada sebuah roda yang disebut dengan Lindsay Wheel of Acoustic. Jadi kalau dilihat di sini, ilmu-ilmu akustik ini sebenarnya aspeknya ada yang masuk ke ranah kerekayasaan atau engineering, dan di sini ada yang terkait dengan electrical, chemical, ada yang terkait dengan mechanical, ada yang terkait dengan arsitektural. Ilmu akustik sendiri juga berkaitan dengan ilmu bumi. Misalnya kajian terkait dengan gempa bumi atau gelombang seismik itu merupakan salah satu kajian dari akustik. Atau di sini kalau kita memahami suatu ilmu yang disebut dengan underwater akustik atau akustik bawah air yang mempelajari bagaimana fenomena suara di dalam air, nah itu juga sebenarnya uh, fenomena yang terkait dengan akustik sendiri. Akustik sendiri juga masuk ke ranah ilmu life science atau ilmu hayati. Di sini salah satu aplikasi akustik misalnya dari sisi bioakustik yang mempelajari tentang bagaimana kita mendengar dan bagaimana perilaku hewan-hewan atau manusia terkait dengan suara. Lalu ada juga yang terkait dengan kemampuan makhluk hidup dalam mendengar. Dan di sini sendiri sebenarnya aspeknya untuk di life science ini ada dua. Ada yang terkait dengan fisis manusia atau mungkin biasa disebut dengan fisioakustik. Ada juga yang terkait dengan sisi psikologi yang biasa disebut dengan psikoakustik. Jadi di sini ada fisiologi di sini, ada sisi fisiologinya, ada sisi psikologisnya. Dan ada juga yang terkait dengan aplikasi di bidang kedokteran seperti misalnya USG, itu juga salah satu ranah penelitian, ranah kajian dari ilmu akustik. Dan akustik ini juga masuk ke ranah yang disebut dengan ranah seni. Ini kaitannya misalnya dengan alat musik, dengan performa, dengan speaker, tentang bagaimana kita mentransmisikan suara melalui earphone, atau melalui telepon, atau melalui HP. Dan ini adalah salah satu ranah terkait dengan akustik. Dan di sini terlihat sebenarnya ranah akustik ini sebenarnya luas, dan satu kata kuncinya di sini bahwa semua definisi ini adalah terkait dengan suara. Loh, mungkin jadi pertanyaan, bukannya suara itu sesuatu yang bisa didengar manusia atau apa? Nah, nanti pada slide setelahnya akan dijelaskan lebih detail terkait dengan apa yang dimaksud dengan suara. Suara sendiri merupakan energi yang merambat dalam bentuk gelombang mekanik. Jadi harus diingat bahwa ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan satu lagi adalah gelombang elektromagnetik. Yang membedakan adalah kalau gelombang mekanik, dia membutuhkan medium dalam perambatannya. Sementara kalau gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Misalnya kalau misalnya kita gelombang radio itu tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Sehingga ini adalah salah satu definisi yang fundamental terkait dengan apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Suara merambat dalam suatu medium dan menghasilkan variasi tekanan dari medium yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya suara ini bisa merambat dalam suatu medium, bisa mediumnya berupa
benda cair, bisa berupa benda padat, atau merupakan gas. Dan di sini pada dasarnya suara itu melambat karena ada variasi tekanan dari medium yang bersangkutan. Kalau kita lihat gambar di sini, ini sebenarnya terlihat adanya perlambatan dari gelombang suara. Dan ini sebenarnya fenomena yang terjadi adalah adanya getaran di sini, kemudian dia menggetarkan medium di sebelahnya, sehingga medium itu bergetar dan dia akan melambat pada arah tertentu. Dan kalau kita berbicara pada suara yang melambat lewat udara, biasanya variasi tekanan tersebut merupakan variasi dari perubahan tekanan suara. Dan kalau dilihat di sini, ini sebenarnya adalah di sini ada kalau kita lihat di sini adanya variasi dari tekanan suara di medium yang berupa udara. Ada yang rapat seperti ini, ada juga yang renggang. Dan itu tadi, ini sebenarnya konsepnya adalah si adanya getaran tadi akan menumbuk medium di sebelahnya dan akhirnya medium sebelahnya juga akan bergetar. Mungkin gambarannya adalah kalau misalnya ada orang gitu, terus dia duduk di sebelahnya rapat dengan orang lain, terus dia bergoyang-goyang, sebelahnya ikutan bergoyang juga gitu. Dan kalau misalnya orang sebelahnya bergoyang juga, si getaran itu akan melambat sampai ke ujung. Untuk parameter yang terkait dengan akustik sendiri akan dibahas dengan detail nanti, tapi pada dasarnya di sini saya lihat bahwa ada parameter-parameter terkait dengan gelombang suara. Terkait dengan gelombang suara, yang pertama adalah amplitudo, yang menyatakan seberapa, kalau misalnya kita kaitkan dengan suara, seberapa keras suara itu terasa. Yang satu lagi adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini sebenarnya juga nanti berkorelasi dengan frekuensi. Dan panjang gelombang ini menggambarkan seberapa panjang dari satu gelombang. Untuk penjelasan detailnya nanti akan dijelaskan di segmen yang lain. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada 3 unsur pembentuk suara. Yang pertama adalah sumber suara, yang di sini representasikan dengan orang yang berbicara. Yang kedua adalah medium penghambat getaran. Yang ketiga adalah penerima. Untuk medium ini sebenarnya bisa benda padat, benda cair, atau udara, tapi untuk konteks di fisika bangunan ini kita akan berbicara lebih banyak terkait dengan medium yang berupa udara. Dan untuk penerima, walaupun di sini direpresentasikan dengan manusia, bisa jadi penerima ini bisa berupa sensor. Jadi kalau kalian tadi melihat bahwa kajian akustik ini ada juga di ranah-ranah di mana suaranya sebenarnya tidak terdengar manusia, tapi secara konsep bahwa suara itu adalah gelombang sesuatu yang bergetar lalu melambat lalu medium dan dapat diterima oleh penerima. Jadi bisa saja penerimanya itu berupa mikrofon atau sensor lain yang misalnya yang bisa saja range kerjanya di luar pendengaran manusia yang dari 20 sampai 20 ribu Hz. Oleh karena itu ya itu tadi, si akustik sendiri sebenarnya konteksnya luas, bukan hanya sesuatu yang bisa didengarkan oleh manusia saja. Terkait dengan gelombang suara itu adalah timbul akibat gangguan pada partikel-partikel medium suara sehingga melambatkan energi. Jadi yang saya ceritakan tadi bahwa ada sesuatu yang bergetar di sini, lalu dia mengganggu partikel-partikel medium. Dalam konteks akustik ini kita misalnya ambil udara, lalu karena ada yang bergetar, partikel-partikel di udara ini bergetar, dan karena dia bergetar menumbuk partikel yang ada di sebelahnya, maka si getaran itu akan melambat pada arah tertentu. Dan di sini gangguan tadi, kalau misalnya kita cerita pada konteks akustik, dia sebenarnya ada suatu kondisi yang dinamakan kondisi setimbang. Misalnya kalau dalam grafik ini ditunjukkan pada titik sini, titik seimbangnya, dan karena ada gangguan maka variasi tekanannya dia akan meningkat dan akan menurun. Apabila dia variasi meningkat seperti direpresentasikan pada gambar ini, itu sebenarnya terjadi adanya tekanan medium yang meningkat, dan apabila terjadi tekanan medium yang menurun atau turun dibandingkan dengan kondisi setimbangnya atau berperagangan, dia direpresentasikan dalam bentuk lembah. Oleh karena itu kenapa si bentuk sinusoidal ini menjadi sebuah representasi yang biasa digunakan untuk menggambarkan
gelombang akustik karena pada dasarnya sinusoidal ini bisa menggambarkan adanya gangguan terhadap medium dari kondisi setimbangnya. Dan secara persamaan, ini tekanan pada medium pada sembarang posisi X dan waktu direpresentasikan persamaan ini. Kalau dilihat di sini, ini juga dijelaskan tadi bahwa direpresentasikan dengan gelombang sinusoidal. Dan kalau dilihat di sini, sebenarnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah parameter terkait dengan gelombang. Yang pertama adalah adanya amplitudo. Amplitudo ini menggambarkan besarnya energi yang dihambatkan. Jadi semakin besar amplitudo, kalau kita bicara dengan suara yang bisa didengar manusia, semakin keras suara terdengar oleh manusia. Dan ada salah satu aspek lagi yang dinamakan, ada lagi aspek lain berupa frekuensi yang menggambarkan kalau di secara sensasi menggambarkan seberapa tinggi nada kita dengarkan. Dan kalau pada persamaan ini dia memasukkan aspek fasa. Fasa di sini kalau dilihat di sini ada perubahan fasa di sini yang digambarkan dengan parameter panjang gelombang di sini. Tapi kalau misalnya kita melihat pada aspek ini memang secara umum parameter terkait dengan suara direpresentasikan dengan yang pertama amplitudo, yang kedua adalah frekuensi. Ini secara detail bahwa parameter-parameter ini, kalau misalnya kita lihat persamaan ini, tekanan pada medium sembarang posisi itu dipengaruhi oleh yang pertama amplitudo, yaitu tekanan maksimum suara. Pada konteks akustik bangunan kita berkaitan dengan tekanan suara, berarti tekanan udara dengan satuan Pascal. Lalu yang kedua adalah frekuensi yang diwakili oleh frekuensi sudut. Ini mewakili frekuensi. Lalu ada bilangan gelombang. Bilangan gelombang ini menunjukkan suatu hubungan antara gelombang suara dan panjang gelombangnya. Di sini kalau kita lihat si frekuensi sudut ini ada parameter frekuensi dan ada parameter panjang gelombang. Ini adalah parameter-parameter yang dapat merepresentasikan gelombang suara, dan apabila kita ingin mengetahui tekanan suara pada medium tertentu, pada sembarang posisi dan pada waktu tertentu, maka kita bisa menemukan dengan persamaan ini. Dan perlu diingat gitu bahwa kalau dilihat dari persamaan ini dia ada faktor waktunya. Jadi memang gelombang suara ini adalah variabel waktu, fungsi waktu, sehingga nilainya akan berubah-ubah pada waktu yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di segmen kedua yang akan membahas tentang parameter akustik yang berupa frekuensi. Sampai berjumpa lagi.